membangun pernikahan yang bahagia, berikut ini saya berikan tips apa yang harus Anda lakukan sebagai seorang suami. Yang pertama, Anda harus menjadi imam di dalam keluarga. Apa itu menjadi imam? Anda membawa istri dan anak-anak kepada Tuhan. Kalau Anda takut akan Tuhan, Anda membawa keluarga kepada Tuhan, maka istri akan hormat kepada Anda. Istri tidak hormat kalau Anda membentaknya. Membentak hanya membuat dia diam, tapi membuat dia tidak hormat. Takut akan Tuhan. Yang kedua, sebagai seorang suami, Anda harus tetap bersama dengan istri Anda saat dia emosi. Dan yang perlu diketahui, dia tidak mencari solusi. Dia hanya mencari pengertian. Dia tidak butuh nasihat, dia hanya butuh didengarkan. Nah, dalam masa-masa dia emosi tadi, maka yang dibutuhkan adalah pendampingan. Jadi tetap bersama dia ketika dia emosi sampai selesai emosinya. Yang ketiga, kalau Anda punya masalah, maka libatkan pasangan Anda dalam menyelesaikan masalah. Saya tahu sebagai laki-laki, kebanyakan laki-laki justru tidak mau melibatkan pasangannya ketika ada masalah. Anda pengen sendirian. Tapi kalau Anda betul-betul memang tidak mau melibatkannya, maka katakan dengan jelas bahwa Anda tidak marah kepadanya. Anda bukannya tidak menghargai kalau tidak melibatkannya, tapi mintalah waktu bahwa Anda memang hanya butuh sendirian. Sebagai seorang suami, maka mutlak adalah Anda harus memberikan perhatian. Karena yang namanya wanita adalah makhluk hidup yang butuh perhatian siang dan malam 24 jam sehari. Maka berikan dia perhatian. Misalnya dia rambutnya baru potong, bajunya baru, maka katakan ya, wah bajumu baru. Dan jangan sampai dia menjawab, udah 2 bulan. Artinya Anda memang memperhatikan, tapi terlambat kawan. Anda terlambat memperhatikannya. Ini haram hukumnya ya. Jadi Anda harus memberikan perhatian dan itu harus cukup awal. Sebagai seorang suami, maka Anda harus melakukan pendampingan, Anda harus memberikan perhatian. Maka berikutnya adalah Anda harus minta maaf. Saya tahu karena saya laki-laki dan banyak laki-laki berpikir saya tidak perlu minta maaf. Yang penting saya berubah. Saya akan minta maaf dengan perubahan saya. Betul, Anda harus berubah. Tapi namanya wanita itu makhluk hidup yang perlu mendengar. Jadi Anda perlu mengucapkan. Seandainya Anda merasa tidak salah, tapi kalau pasangan Anda merasa Anda salah, tetaplah Anda harus minta maaf. Dan katakan, saya salah, saya minta maaf. Jangan katakan, misalnya saya salah, saya minta maaf, tanpa misalnya. Katakan saja, saya minta maaf, saya salah. Jangan katakan, tambahkan alasan pada permintaan maaf Anda. Kalau Anda mau menjadi orang yang efektif membangun hubungan, khususnya dengan istri Anda. Anda bisa membangun hubungan dengan kongsi, dengan supplier, dengan buyer, sesama laki-laki. Tapi khusus makhluk satu ini ya, istri wanita, Anda harus mengucapkan permintaan maaf dengan tepat, tanpa menambahkan alasan. Tidak perlu menambahkan alasan pada permintaan Anda. Anda cukup, maafkan saya salah. Jangan berkata, maafkan saya ya, tadi saya tidak sengaja. Tidak usah pakai kata tidak sengaja ya. Tidak perlu alasan. Anda tidak bertambah benar dengan menambahkan alasan. Anda tidak perlu menambahkan apa-apa ya. Justru itu yang namanya kerendahan hati. Itu yang namanya kebesaran jiwa. Itu yang namanya punya hati besar. Dan ketika Anda berkata maafkan saya, Anda tidak kalah ya. Anda justru baru saja memenangkan sebuah pertempuran batin Anda untuk membangun sebuah hubungan yang kuat. Mari kita bangun hubungan yang kuat dengan pasangan kita, karena dialah makhluk hidup yang dengannya kita hidup panjang kawan, bisa 50 tahun hidup bersama. Bangun hubungan, itulah cara untuk membangun pernikahan yang bahagia.